Ya kawan, ini tadi barusan hadir juga dari mana bang? Pariaman. Dari Padang Pariaman. Padang Ya Pariaman ya. Padang Pariaman. Ini bang Ade, siapa, kenalin bang? ade pengen di porang ya. Ah, Jangan ah, lupa di like, komen ah, dan ah. di share. Oke, ini Saya bangnya. kameramennya. Oh, kameramennya. Kameramennya Oke, dari channel YouTube Adik dan Sekolah. oke, ya. Dari bangnya. Bangnya sama ya bang Pariaman. Iya, saya dari Pariaman. Saya nemenin. Oh, tadi datangnya jam berapa? Tadi datang sampai Jam 1. kantornya Mas. Hmm. Jam berapa? Jam 1 tadi. Jam 1 ya? Jam 1. Ya, jam 1 lah. Hmm. Kami dari hotel tadi berangkatnya sekitar jam 11. Jam 11. Makan Langsung terus ke kantor? langsung ke kantor Mas ini. Hmm. PT PAI di Porang. Ya, ini tadi kebetulan juga saya ndak ke kantor, kemudian bangnya nyamperin kami Iya, ke tadi- rumah. Jadi kami kantornya nggak ketemu. Heeh. Ah, kami samperin ke rumahnya. Terus Sibuk Mas Bedi. Ah. Yang penting saya ketemu dah. ya mohon maaf tadi juga ada 11 orang dari tim mana tadi, dari Blitar kayaknya. Iya. Tadi udah langsung ke lokasi tadi tuh Mas. Oh iya. Langsung ke lokasi. Oh sudah. Dia, Nanti bisa mampir ke tempat bibitan kami ada Iya. di depan SMP. iya. Ya. Terus untuk daerah sana itu gimana bang? Perkembangannya porang itu? Kalau di daerah sana, di daerah Preman ya mungkin ya Mas, rata-rata itu masih ragu buat penanaman. Oh, ragu. Jadi alhamdulillah saya udah mulai, ada beberapa orang, ada 3 orang lah gitu ya, udah mulai penanaman lebih kurang 3 bulan 2 bulan lah gitu ya. Ya. Jadi Pertumbuhannya bagus alhamdulillah ya. pertumbuhannya sangat bagus Mas, sangat bagus. Jadi di sini saya juga pengen lebih lebih memperluas ilmu lah gitu ya. Kan? Ya. Nanya-nanya dengan Mas Pedi yang udah lama bergelut dengan porang gitu. Mudah-mudahan yang di kampung di Sumatera Barat, Pariaman, daerah dimanapun dia mau pengen menanam, daerah Solo, kue bumbu kan udah mulai gitu Mas ya. Ya. Pasam. Di saat musim hujan ya telah datang dan bibit katak sudah mulai habis masa tanamnya ya, dan minggu-minggu ini sudah habis masa tanam untuk tanam katak, dan kita beralih ke bibit polybag kawan ya. Kenapa bibit polybag kita rekomendasikan ya, karena dari sisi keuntungannya juga luar biasa kawan ya. Di saat kita sedang misalkan ada penambahan lahan ya, itu bibit polybag itu sangat membantu ya, dan kita bisa menanami kok misalkan adanya di bawah naungan seperti ini ya, kita bisa memaksimalkan lahan maksudnya itu. Jadi intinya lahan dimanapun ya, walaupun itu pakai naungan ya, kita bisa memanfaatkan lahan tersebut ya, dengan mengisinya dengan bibit polybag, karena lebih untung lagi. Karena kalau untuk bibit katak, kalau kita tanam duluan sebelum hujan, itu yang tumbuh duluan itu rumput ya, tumbuh duluan itu rumput lah. Sisi keuntungannya sendiri, kalau yang bibit polybag tadi kita sudah hendak membersihkan gulma ya di awal ya, dan tentu saja kita membersihkan gulma ketika pertumbuhannya tadi sudah bibit polybag kita tanam di lahan ya. Itu ada mungkin sekitar 2 atau 3 kali pembersihan, dan itu sudah sudah bagus sih. Jadi jika kita menambah lahan ya, ketika sebelum hujan itu kita terbatas untuk kejar-kejaran untuk penambahan lahan atau pengolahan lahan yang sangat terbatas karena kesibukan, mungkin lahannya terlalu lebar. Nah, itu untuk mengejar target agar terpenuhi tadi, kita gunakan bibit polybag ya. Jadi kita buat gulutan seperti ini, kemudian nanti bibit polybag langsung kita tanam ya, kemudian dikasih pupuk kompos ya, pupuk organik padat tadi, kemudian baru ditimbun ya. Itu dari sisi keuntungannya ya, itu langsung ditanam malah langsung besar ya, dan kita optimis sih, sama seperti tanaman tanpa naungan ya. Ini gambar pertumbuhan di musim kedua, ini tanpa naungan ya, dan batangnya lumayan besar kawan ya. Memang kita merekomendasikan itu untuk tanam porang itu lebih ke tanpa naungan ya, tapi juga kita perlu perhatikan adalah MDPL-nya.
MDPL-nya itu semakin tinggi MDPL itu semakin bagus malahan ya. Tetapi kalau MDPL rendah ya kita mungkin bisa menggunakan naungan buatan ya, misalkan paranet, atau kalau misalkan pembuatan paranet tadi terlalu mahal biayanya ya mungkin bisa dilakukan di bawah naungan lah yang lebih meminimalisir ongkos ya atau kos biaya operasional tadi. Jadi ketika bibit porang yang kita tanam itu sebelum hujan itu belum tumbuh, malah yang kita gunakan itu di penanaman selanjutnya itu malah lebih bagus di polybag, karena ya itu tadi udah tumbuh, kemudian 99% sudah kondisi sudah hidup, dan akarnya sendiri kalau kita pindahkan ke lahan ya itu tidak stres kawan ya, beda dengan bibit cabutan ya. Kita memprotek lebih jauh kawan untuk bibit cabutan ya, memang kita tidak menggunakan sama sekali ya, karena apa, ya itu tadi kita memprotek lebih jauh untuk pengamanannya. Jadi biar masyarakat itu tenang nanamnya, nanti yang nanam di hutan malah kalau kita tidak memprotek lebih jauh malah itu takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita bisa memaksimalkan, artinya memaksimalkan lahan ya, walaupun memang kita buat statement bahwa porang itu bagus hidupnya di lahan tanpa naungan, tetapi jika lahan Anda itu adanya naungan ya kita manfaatkan ya, kita maksimalkan ya. Yang penting tahun ini kita mulai tanam ya, yang penting kita tahun ini mulai tanam, walaupun kita tanamnya sedikit tak masalah ya, tapi kita sudah mulai tahun ini, dan untuk pengembangannya nanti di tahun depan ya. Oke, demikian kita sambung di video-video selanjutnya kawan, dan tetap semangat ya, fokus pada penanaman kita, tidak usah khawatir untuk penjualannya atau gimana nanti. Yang penting pokoknya tanaman Anda, tanaman kita itu biar bagus itu bagaimana caranya ya. Kita tentu saja mempelajari karakteristik porang itu seperti apa sih kan gitu. Jadi walaupun kita tahun ini nanam sedikit tak masalah ya, nanti di tahun kedua kita akan pengembangan untuk penanaman selanjutnya yang lebih luas lagi ya. Demikian kawan, kita sambung di video selanjutnya, dan tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, komennya, komen, komennya, komen, komennya.